Selamat pagi, sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah apa yang mau dikejar. Bacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 14 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Ayat hafalan untuk renungan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi, "Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan." Sahabat-sahabat Kristus, seekor kucing kasihkan mengejar ekornya sendiri. Dia berputar-putar dan berputar-putar lagi, berharap segera mendapat ekornya tertangkap. Ia pikir ketika ia sudah mendapatkan ekornya, ia akan bahagia. Ia tidak akan khawatir kehilangan ekor, karena ia telah memegang ekornya. Padahal itu salah sama sekali. Berputar sampai pingsan pun, ia tak akan dapat menangkap ekornya. Ia hanya akan kelelahan. Dan sesungguhnya, bukankah tanpa dikejar pun, ekor itu selalu setia mengikutinya? Sahabat-sahabat Kristus, sadar atau tidak, kerap kali orang memakai waktu hidupnya untuk banyak mengejar kesuksesan, kekayaan,
pengakuan, dan sebagainya agar hidupnya bahagia. Segala upaya, waktu, dan energi dicurahkannya untuk mengejar hal-hal itu. Padahal itu sebenarnya adalah target hidup yang salah. Segala target yang tidak bernilai kekal tidak layak kita kejar sedemikian rupa. Kita malah kehilangan target yang utama, yang Tuhan ingin agar kita raih dan miliki, supaya hidup kita berarti. Sahabat-sahabat Kristus, mari simak lagi bagaimana Tuhan berkenan pada permintaan Salomo, ayat 10 bacaan kita. Yakni ketika Salomo meminta hikmat sebagai hal terpenting yang ia rindukan, bukan yang lain-lain. Ayat 9. Dan ketika target utama itu telah ia sasar, Tuhan ternyata menambahkan hal-hal yang lain yang Salomo perlukan, meskipun Salomo tidak memintanya. Ayat 13. Tanpa perlu dikejar, Tuhan memberinya kekayaan, kemuliaan, umur panjang. Itu semua bonus. Sebab itu kita diajar untuk tidak mengejar bonus, tetapi target utama, hikmat, yakni hati yang berpadanan dengan hati Tuhan, mata yang melihat seperti mata Tuhan, hidup yang berjalan sebagaimana Tuhan berjalan. Mari kenali pribadi Tuhan lebih intim dan milikilah hikmat darinya. Ingat, hidup kita di dunia ini terbatas adanya. Maka tentukan target yang benar dan kekal nilainya. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.